Jadi pastikan masjid, walaupun bapak sholat di rumah, pastikan di masjid jangan sampai ada yang tak sholat berjamaah. La yusalli fiha. Tidak boleh sholat padanya. Padanya maksudnya pada 5 waktu itu. Illa salatun, kecuali sholat laha yang baginya, bagi sholat itu ada sababun, ada sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kita muliakan guru kita, Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC MSy. Insya Allah beliau akan mengisi sesi pertama pada kegiatan halaqah khusus Da'iyat Pegiat Dakwah Pinggir Kota Komunitas Takdir. Marilah kita mulakan majelis yang mulia ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami informasikan acara kita ini disiarkan langsung di live streaming channel Tabung Wakaf Umat Official. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman kita atau asatiz yang lain yang belum hadir, boleh disampaikan untuk segera menyusul. Insya Allah ada 2 sesi kita hari ini. Dan kemudian bagi Bapak Ibu, untuk kamar mandi bisa kita gunakan di beberapa tempat yang telah biasa kita gunakan. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan kita sesi pertama pada hari ini, yakni materi pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC MSy. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Cik. Bismillah, cik. Bismillah. Biasanya lebih besar dari ini suara.
Bismillah, bismillah. Bismillah. Ini yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita, membaca kitab Matan Ghayat dari berbagai sumber syarah yang akan kita baca. Kita sampai kepada pembahasan syak ataupun keraguan di dalam solat. Iya, Ustaz ya. Al-matruku, yang kemarin matruku minas shalah. Berarti sekarang teks yang akan kita mulai dari wa iza syakka. Oke, wa khamsatu awqatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita terjemahkan dulu matan yang ada di situ. Baru nanti kita baca penjelasan dari kitab yang lain. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. La yusalli fiha, tidak boleh solat padanya. Padanya maksudnya pada 5 waktu itu. Illa salatun, kecuali solat laha yang baginya, bagi solat itu ada sababun, ada sebab. Apa saja? Ba'da salatis subhi. 1. Ba'da salatis subhi, setelah salat subuh. Hatta, sampai tatlu asyams, terbit matahari. Itu 1. Yang kedua, wa inda, dan ketika tulu'iha, terbitnya, nya kembali kepada matahari. Ketika terbit matahari, hatta, sehingga, sampai, tatakamala, ia sempurna, wa tartafi, dan naik, terangkat, qadara, seukuran rumhin. Rumhin itu apa bahasa Indonesianya ya? Seperti satu tongkat. Nanti dijelaskan itu maksudnya apa. Nanti kita jelaskan maksud rumhin itu seberapa. Wa iza, dan yang ketiga, dan apabila istawat, sama, setara, maksudnya matahari ya. Hatta, sampai tazul, tergelincir matahari itu. Kita terjemahkan saja dulu, nanti baru kita syarahkan. Udah berapa itu? 3 ya. Yang keempat, wa ba'da salatil asri, setelah salat asar. Hatta taghrubasy syams, sampai terbenam matahari. Yang kelima, wa inda, dan ketika al-ghurub, terbenam matahari, hatta, sehingga yatakamala ghurubuha, sempurna terbenamnya. Betul-betul sempurna dia terbenamnya. Nah, inilah matan sudah kita terjemahkan.
Saya akan jelaskan ini, saya ulang lagi lalu saya tambahkan penjelasan. Di sini menjelaskan tentang waktu-waktu yang dilarang sholat. Tapi yang dimaksud adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kapanpun tidak ada waktu yang dilarang. Misalkan ibu kapan saja terlambat sholat, maka mengqadha sholat wajib itu tidak ada waktu yang dilarang. Yang dilarang adalah sholat sunnah. Itu pun kata dia, sholat sunnah yang kecuali sholat sunnah yang ada sebab. Apa maksud sholat sunnah yang ada sebab itu? Ya, sholat sunnah seperti misalkan kita masuk masjid. Berarti ada sebabnya kenapa kita sholat. Jam berapapun tidak ada larangan. Maka kita kan masuk masjid sholat Jumat kadang kan di waktu yang dilarang sholat. Apa contohnya lagi? Sholat gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu tidak bisa disetting waktunya. Nah, jam berapapun dia terbitnya, terjadinya gerhana itu, walaupun sholat gerhana itu sunnah, tetap dikerjakan. Tidak ada waktu sholat gerhana itu yang dilarang. Nah, itu maksud daripada kata-kata kecuali sholat yang ada sebab. Tapi sholat tanpa sebab, sholat sunnah mutlak misalkan, itu tidak boleh pada 5 waktu ini. Nah, jadi 5 waktu ini hanya tidak boleh untuk sholat-sholat yang tidak ada sebab, yaitu sholat-sholat sunnah yang tidak ada sebab. Adapun sholat-sholat yang, dan itu pun tidak semua sholat sunnah, ya. Artinya yang ada sebab ini kan banyak, gerhana matahari, gerhana bulan, misalkan lagi sholat tahiyatul masjid tadi. Tapi sholat-sholat yang lain, misalkan dia sholat mutlak dan lain-lain, itu tidak boleh pada waktu-waktu yang dilarang ini. Nah, kapan saja waktu yang dilarang itu? Satu, yaitu setelah subuh. Ba'diyah subuh. Tidak boleh solat ba'diyah subuh. Sifatnya karahah. Karahah berarti hukumnya makruh. Melaksanakan, bukan haram hukumnya. Makruh hukumnya melaksanakan solat sunnah setelah subuh. Tiba-tiba solat sunnah mutlak dia qabla subuh, ba'da subuh, itu tidak boleh. Itu termasuk waktu yang makruh. Nah, adapun orang yang misalkan lupa qabliyah subuh, dilaksanakannya ba'da subuh, tidak ada masalah. Dia lupa tak sempat dia qabliyah subuh, dikerjakannya di ba'da subuh itu, tak ada masalah. Nah, tiba-tiba saja dia mau memperbanyak solat sunnah, nanti jangan pada waktu itu tidak boleh waktunya, ba'da subuh. Tapi misalkan dia qabliyah subuhnya tak sempat, lalu dia kerjakannya di ba'da subuh, tak ada masalah. Atau dia misalkan yang lain-lain lah, dia misalkan mengqadha witirnya, bisa saja di ba'da subuh dia mengqadha witir, tak ada masalah. Dan itu pun hukumnya makruh ya. Nah, itu yang pertama. Sampai habis subuh. Jadi kalau ibu sholat subuhnya jam 6 kan masih ada subuh sekarang. Ya ba'danya itu yang tidak boleh. Nah, selagi ibu belum sholat wajib subuh berarti masih boleh melaksanakan sholat sunnahnya. Yang dilarang tadi adalah setelah kita melaksanakan sholat wajib subuh. Nah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terbit matahari. Setelah subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari habislah waktu subuh. Karena waktu subuh berakhir di terbitnya matahari. Nah, setelah terbit matahari itu tidak juga boleh langsung sholat. Itu adalah waktu kedua yang dilarang sholat. Sampai sempurna naik matahari itu seukuran romoh. Setinggi romoh itu berapa? 4 derajat. Ya Pak?
ini kan waktu yang dilarang ini Pak. Kan belum masuk waktu syuruk ini. Nah, syuruk itu artinya terbit matahari. Nah, ini berapa lama nunggunya habis terbit matahari adalah waktu yang setelah terbit matahari dilarang sholat sampai matahari itu setinggi seukuran romoh. Romoh itu, ya kalau kita terjemahkannya tongkat. Kalau seukuran romoh itu adalah 4 derajat. Kalau dikonversi ke waktu, ada berbeda ulama dalam mengkonversinya ke waktu. Ada yang mengatakan 1 derajat itu 2,5 menit, ada yang mengatakan sampai 4 menit. Jadi waktunya kalau 2,5 menit dikali 4 berarti cuma 10 menit itu udah boleh kita sholat. Terbit matahari, nunggu 10 menit cukup. Kalau kita menghitungnya cuma 1 derajat itu 2,5 menit. Jadi ada perbedaan ulama berkisaran antara 2,5 menit sampai 4 menit. Kalau kita menghukuminya 4 menit berarti kita totalnya jadi nunggu 16 menit. Nah, kalau rata-rata orang di masjid kita ada yang nunggu sampai 12 menit, ada yang nunggu sampai 15 menit, ada yang nunggu sampai 20 menit. Sebenarnya intinya menerjemahkan 4 derajat itu, 1 derajat itu berapa menit. Di situ berbeda. Nah, kalau sesuai dengan kajian-kajian ilmiah, 1 derajat matahari naik itu berkisaran antara 2,5 menit sampai 4 menit. Nah, jadi menunggulah minimal itu 10 menit baru kita boleh melaksanakan sholat sunnah. Adapun sholat syuruk itu nanti adalah sholat yang dipopulerkan oleh Imam Ghazali. Nanti ada perbedaan ulama apakah sholat syuruk itu sama dengan duha atau berbeda antara sholat syuruk dengan sholat duha. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Jadi jangan heran justru ada yang ulama yang mengatakan sholat syuruk itu ya di waktu ini tadi, dilarang ini. Nah, karena ada di situ nanti perselisihan ulama dalam memahami antara sholat syuruk dengan sholat duha. Nah, ada yang mengatakan sama, sehingga menunggulah 12 menit. Ada yang mengatakan berbeda, ini syuruk sendiri, duha sendiri. Sehingga masuk syuruk tadi, ya sholat gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi sebenarnya dulu tidak ada sholat syuruk, lalu dipopulerkanlah sholat syuruk ini. Istilah sholat syuruk ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali. Maka jangan heran di kampung-kampung kita dulu tidak ada kedengaran istilah sholat syuruk. Karena tak begitu populer sebenarnya sholat syuruk itu. Nah, kita lebih populer dengan istilah sholat duha. Karena kita juga menganggap duha sama syuruk itu kebanyakan kita mengatakan duha sama syuruk itu sama saja. Nah gitu ya. Tapi jangan heran ada nanti ulama membedakan antara syuruk sendiri, duha sendiri. Nah itu dia. Jadi kalau kita berceramah subuh di masjid, itu kadang jadi polemik juga di beberapa masjid dalam menentukan berapa lama nunggunya setelah terbit itu. Karena di jam-jam digital yang ada di masjid itu cuma ada kalimat syuruk di situ. Syuruk itu baru masuk waktu syuruk. Nah, dari situlah kita menunggu naiknya matahari 4 derajat tadi. Nah, berapa lama? Nah, gitu kan. Nah, nanti masjid ada yang berbeda-beda. Jemaah pun kadang paham tak paham, semua mau dia aja ngomong. Intinya 4 derajat itu tidak sepakat ulama berapa menitnya. Nah, si minimalnya mengatakan 1 menit itu, 1 derajat itu 2,5 menit. Jadi kalau hitungnya 2,5 menit ya 10 menit udah boleh untuk sholat. Nah, gitu. Sunnah. Tapi kalau kita ngitungnya ambil hati-hati, bisa jadi ada di antara kita yang hati-hati. Hitungnya 3 menit. Nah, jadi 4:12. Lebih hati-hati lagi, hitung 4 menit. Jadinya 16. Nah, saya kadang tak sabar 10 menit sholat saya. Yang penting ada ulama yang mengatakan, itu kan bukan ulama biasa, itu tentu ahli astronomi yang harus bisa menentukan berapa menit, itu perlu kajian kan gitu. Karena di zaman Nabi kan tidak dihitung, tidak ada konversi ke menit, tentu sekarang kita baru mengkonversinya ke menit. Kalau dulu cuma dibilang setinggi tombak, seberapa mana tombak itu gitu. Berapa lama jika dikonversi pakai waktu. Nah,
Itu yang kedua ya. Jadi seukuran, kalau ada ulama kata sampai 20 menit, ada yang kata sampai 30 menit, macam-macam lah. Saya lihat kebanyakan itu hati-hati sifatnya. Intinya kalaupun terlambat tidak jadi masalah. Karena saya lihat berapa jamaah ini dia macam ketakutan. Begitu masuk waktu syuruk, asalkan 12 menit lagi ceramah pun ustadznya, dibantainya dia sholat sunnah. Bukan dapat pahala dia dapat dosa itu. Karena dia nggak menjaga adab. Itu perlu disampaikan bapak-bapak sebagai ustadz. Ada jemaah ini yang betul-betul hati-hati. Niatnya hati-hati supaya sholat syuruknya jangan terlambat. Tapi orang lagi majelis, lagi ceramah, mana lebih afdol? Dia menunggu sampai selesai ceramah, walaupun ustadznya agak terlambat sedikit menyelesaikan ceramahnya. Atau dia sholat syuruk. Nah, itu perlu itu. Kadang jamaahnya tidak paham dia. Tak dijaganya adab, ustadznya lagi ceramah, dibantainya sholat syuruk. Padahal yang paling banyak pahalanya kalau dia bersabar mendengarkan ustadz itu ceramah sampai selesai, walaupun dia tak sholat syuruk. Walaupun dia tidak sholat syuruk. Itu saya pernah merepet panjang di masjid itu. Gara-gara saya lagi ceramah, ada jemaah 2 orang sholat. Ini kebodohan saya bilang. Bukan pintar namanya, malah bodoh. Nah, lebih baik dia tidak sholat syuruk. Tapi diselesaikan yang majelis itu. Duduk dengar ceramah lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Nah, itu perlu dipahamkan ke jemaah-jemaah kita. Mendengarkan ceramah, majelis taklim seperti ini lebih besar pahalanya daripada baca Quran. Kadang masih ada jamaah orang ceramah dia baca Quran. Berarti dia nggak ngerti mana pahala yang lebih besar. Nah, bahkan zikir sekalipun, kalau tak, kecuali kita bisa berbagi fokus, zikir jalan, dengar ceramah jalan. Kalau dia fokus ke zikirnya, tak dengar ceramah, berarti dia tidak tahu mana pahala yang lebih besar. Lebih besar pahalanya didengar ceramah. Dipahamkan jamaah-jamaah kita. Supaya mereka dengar ceramah itu, dia gak dipikirnya ini masalah ilmu. Tidak, ini juga masalah ibadah. Kata Imam Syafi'i, lebih besar pahalanya dengar ceramah ini daripada sholat sunnah 100 rakaat sekalipun. Nah, gitu. Jadi kadang karena ketidaktahuan itu. Wallahu a'lam. Nah, kita fokus kajian kita. Ada 2 ya. Salat sunnah. Nunggulah kita 10 sampai 12 sampai 16 menit. Berarti berurut tuh. Ba'da subuh sampai terbit matahari 1. Dari terbit matahari sampai dia 10 sampai 16 menit. Ada 2. 3. Iza stawat. Matahari itu pas di atas kita. Itu namanya istawah. Matahari itu pas atas kita. Buktinya apa? Tidak ada bayangan. Kalau kita berada di bawah terik matahari, kalau matahari itu pas di atas kita, itu tidak ada bayangan sama sekali. Sampai tergelincir. Tergelincir itulah masuk waktu zuhur. Kan kalau kita dulu kan kalau kita belajar, waktu zuhur itu dimulai dari sejak tergelincirnya matahari. Tergelincir itu matahari itu gimana nandainnya, Pak? Ada bayangan kita sedikit. Nah, itu kalau kita berada di bawah matahari itu, karena matahari itu bergeser sedikit ya, nah, ada bayangan kita sedikit. Nah, itu bukti bahwa zuhur udah masuk itu. Kalau kita belajar waktu-waktu sholat, kan setiap pelajaran sholat ini pasti diawali dengan belajar cara menentukan waktu sholat. Nah, kalau matahari itu masih pas di atas kita, itu belum masuk waktu zuhur lagi. Dan itu justru waktu dilarang. Sholat duha kita itulah batas terakhirnya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itulah batas terakhirnya. Nggak boleh sholat Idul Fitri Idul Adha lagi kalau udah matahari sudah ini. Nah, nanti tergelincir sedikit aja dia. Berarti nampak nanti di bayang-bayangan kita kalau memang memungkinkan. Nah, itu berarti sudah masuk zuhur. Berarti perkiraan berapa? Ya juga perkiraannya 12 menit, 15 menit lah. Menjelang masuk zuhur itu berarti kita berada dalam waktu dilarang. Tapi kita sholat tahiyatul masjid. Karena kita masuk ke masjid sholat Jumat itu biasanya 5 menit sebelum azan. Itu sudah waktu yang dilarang sebenarnya. Tidak apa-apa, kan tadi kita bilang sholat di masjid itu kan ada sebab. Tidak masalah. Tapi kalau bapak duha, tentu tidak boleh lagi. Nah, kalau bapak duha tentu kalau udah 12 menit sebelum zuhur, tidak usah lagi bapak duha. Untuk masuk bapak misalkan sholat Jumat kan. Tapi bapak agak terlambat. Bapak tengok jam.
12 menit lagi mau Jumat ini, dah mau masuk zuhur. Nggak usah duha lagi. Tahiyatul masjid aja. Tapi kalau memang masih ada 20 menit lagi, masih bisa kita sholat duha gitu. Nanti ya, karena waktunya masih ada. Ada juga bahkan ulama sebagian kecil mengatakan waktu duha terbaik itu justru di akhir. Walaupun lebih banyak yang mengatakan waktu terbaik duha itu adalah hina tarmudul fisal. Ketika pasir itu terasa hangat bagi anak onta. Jadi anak onta itu kan perutnya nempel ke pasir. Jadi kalau jam-jam agak matahari udah terbit, pasir itu memanas. Gak tahan lagi dia, berdiri dia. Sekitar jam 9, jam 10 gitu lah. Itulah waktu yang terbaik untuk sholat duha. Gitu. Ada juga yang mengatakan makin kujung makin baik. Tapi lebih banyak mengatakan di jam 9, jam 10. Maka ada istilah sholat seperempat hari. Jadi bagi satu hari dibagi jadi 4 siang itu. Subuh, jam 9, jam 12, jam 3 lewat, maghrib. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, dan seterusnya. Antara subuh dengan zuhur itu kelamaan. Maka dipotong di tengah-tengah. Itu makanya disebut sholat seperempat pertama. Itu di waktu sholat duha itu. Tapi kan sholat duha udah boleh ketika tadi matahari setelah lewat 12 menit waktu syuruk, itu sholat duha udah boleh dimulai. Tak ada masalah. Ini kita cuma berbicara tentang waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha. Nah itu dia. Jadi ketika istawat matahari pas sudah di atas kita. Ya tadi kalau kita bilang 12 menit, 10 menit gitu ya, udah nggak bisa lagi. Berarti waktunya waktu istawat. Makruh sholat, jangan sholat. Nah sampai masuk waktu zuhur. Yang keempat. Wa ba'da salatil asri, dan setelah sholat asar, setelah asar tidak ada. Hatta taghrubus syams, sampai terbenam matahari. Tapi kalau bapak yang tak sempat qobliyah tadi, laksanakan di ba'diyah. Yang tak boleh tadi adalah sholat-sholat yang tidak ada sebab. Nah, tapi kalau ada sebab, silakan laksanakan ba'da asar. Dan yang kelima adalah ketika huruf. Sampai betul-betul sempurna huruf. Huruf itu maghrib. Maghrib itu kapan masuk waktu maghrib? Ketika sempurna terbenamnya matahari. Sebelum sempurna, dia udah mulai terbenam. Sekitar 5 menit, 10 menit. Nggak pasti. Berapa lama ya. Nah, itu adalah waktu juga tidak boleh. Sholat sunnah. Jadi, kalau bapak sholat sunnah, udah masuk waktu huruf, sampai maghrib, 10 menit, 12 menit, itu juga waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Berurut berarti asar, tidak boleh. Nah, asar itu nanti sampai waktu huruf itu termasuk waktu yang jawas ya. Nanti dulu ada pembahasan kita waktu asar itu dibagi menjadi 7. Nah, waktu afdolnya, waktu ikhtiarnya, waktu jawasnya dan lain-lain. Nah ini 5, dihafal 5 itu. Jadi intinya berurut sebenarnya. Ba'da subuh sama syuruk tadi itu berurut ya. Habis itu nanti zuhur. Nanti ba'da asar tambah lagi dengan menjelang maghrib itu. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Tengok di sini ada beberapa permasalahan. Adapun sholat jenazah berarti boleh saja jam berapapun. Karena dia bukan termasuk sholat sunnah. Nah, jadi sholat jenazah tak ada waktu yang dilarang untuk sholat jenazah. Yang kedua, kalau bapak sholat qadha juga tidak dilarang. Karena qadha juga terhitung sholat fardu. Misalkan bapak subuh, terbangunnya, sekarang misalkan subuh habis jam 6 lewat, saya tidak tahu, sekitar tadi saya tengok sekitar 6.13. 6 lewat 13, masuk habis waktu subuh. Bapak terbangunnya 6 lewat 14. Langsung wudhu. Nah, setelah bapak berwudhu, waktunya masih waktu
dilarang tadi. Bolehkah bapak sholat? Tidak jadi masalah. Karena mengqadha sholat itu masuk kategori wajib. Bukan masuk kategori sunnah. Mengqadha sholat wajib itu juga kategorinya adalah wajib. Kalau udah habis masuk subuh, bapak misalkan tadi saya jelaskan subuh masuk habis waktu subuh jam 6.13. Siapa aja sholat dilewat jam 6.13 berarti qadha sholatnya. Karena sholat adaan, qadhaan yang ada itu sudah pernah kita jelaskan. Adaan itu hanya sholat yang waktunya masih ada. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan. Adaan itu kalau subuhnya masih ada. Kalau subuhnya sudah tidak ada, tidak adaan lagi niatnya. Tapi qadhaan. Sengaja aku sholat subuh mengqadha karena Allah Ta'ala. Nah, hati-hati itu. Asalkan masih dapat takbiratul ihram, dan sedikit kali waktunya, tinggal takbiratul ihram dapat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Habis waktu syuruk. Niatnya qadha atau adaan. Adaan. Karena dia memulainya di waktunya. Ini selagi waktunya masih ada, maka niatnya adalah adaan. Walaupun nanti di sebagian sholatnya dikerjakan, disebut dengan waktu haram. Waktu haram itu dan tak cukup lagi untuk waktu menyelesaikan sholat tadi. Tapi sholatnya masih adaan, tidak qadhaan. Itu istilah waktu haram. Saya ulangi. Asar masuk jam berapa? Misalkan 3, taruhlah kita bilang 3.40 ya. Bapak sholat asarnya 3.39. Berarti berapa menit tersisa waktu? 1 menit. Bisa nggak 4 rakaat 1 menit? Nggak bisa. Itu namanya waktu haram. Sholatnya sah, tapi waktunya udah haram. Bapak udah berdosa itu. Nah, tapi sholatnya sah. Dan niatnya bukan qadha. Niatnya adalah adaan. Tapi bapak sudah sholat di waktu yang kecuali waktu darurat. Waktu darurat gimana itu? Misalkan ibu ini suci dari haid. Kan mohon maaf nih. Mandilah ibu ini. Tinggal 1 menit lagi. Apakah sholat? Iya, sholat. Tapi separuh waktunya udah masuk waktu asar, Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Ibu tak masuk, itu tidak kategorinya waktu haram. Tapi dikategorikan waktu darurat. Jadi bedanya antara darurat dengan waktu haram itu, kalau waktu haram tadi lalai-lalai dia. Nah, dia kalau ibu tadi ini karena dia baru suci dari haid. Suci, yakin dia suci dari haid. Mandi ibu nih. Ternyata tersisa 1 menit lagi. Sholat. Meskipun rakaat pertamanya di waktu asar, rakaat keduanya udah masuk waktu maghrib. Tidak apa-apa, ibu itu tidak berdosa. Karena dia berada di waktu darurat. Nah, itu Bu ya. Ada perbedaan antara waktu haram dengan waktu darurat. Jadi ibu jangan ditunda kalau udah yakin dia putus sudah 1 menit pun tersisa, sempat mandi, kecuali mandi tak sempat lagi. Kalau mandi tak sempat, mandi dia, begitu selesai mandi, masuk waktu berikutnya, ada yang mengatakan bahwa itu dia diqadha nanti. Di waktu zuhur, misalkan di zuhur nih, zuhurnya diqadha di waktu asar nanti. Begitu ya. Nanti akan ada penjelasan khusus masalah itu, panjang penjelasannya. Intinya tadi, ada perbedaan antara waktu haram dengan waktu darurat. Darurat ini ada mani, ada penghalang orang sholat. Ibu ini suci nifaskah dia, haidkah dia, itu kan penghalang sholat namanya. Baik, cukup untuk masalah waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Kita masuk ke bab berikutnya, sholat berjamaah. Sebelum kita lanjutkan, ada diskusi dulu, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Silakan Ibu. Sholat Nabi, sholat sebelum keluar rumah itu saya belum pernah dengar. Tapi kalau sholat wudhu saya tahu. Sholat sunnah wudhu itu apakah kategorinya sholat yang ada sebab atau sholat yang tidak ada sebab? Di situ saja kita menentukannya.
Nah, dalil solat sunnah wudu ini kan pekerjaan Bilal bin Rabah, bukan pekerjaan Nabi. Mana Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Nabi, apa amalanmu wahai Bilal bin Rabah? Oh, kamu dah masuk surga. Saya kalau batal wudu saya berwudu lagi, lalu saya solat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau kita mengkategorikannya sebagai solat tersendiri yang dia dikerjakan karena ada sebab, maka tidak ada masalah. Yang tidak dimakruhkan tadi itu adalah salat yang tanpa ada sebab, dia mutlak sifatnya. Coba kita lihat beberapa contoh di sini, bermudah kita memahaminya. Salat yang tidak ada sebab, laha sababun. Ya, kalau wudu, tahiyatul masjid, itu termasuk sholat yang ada sebab namanya. Tukrahu salatu, dimakruhkan sholat. Makruhnya makruh mendekati haram. Fi khamsati awqat, pada 5 waktu. Kecuali sholat laha sebab yang tidak ghaira muajjal, yang skal faridah, yang dia bukan solat yang bisa ditunda, seperti solat wajib. Apa contohnya? Au sunnati wudu, atau seperti solat sunnah wudu, au tahiyatul masjid, atau solat sunnah tahiyatul masjid. Berarti solat sunnah wudu dalam mazhab kita juga disebut solat yang ada sebabnya. Tapi kalau yang keluar rumah tadi saya tidak dapat itu. Tapi soal safar mungkin ada. Safar, tapi safar kalau keluar rumah cuma beli sayur kan tidak mungkin sholat ada sholat safarnya. Kecuali ibu mau ke Sumbar. Sholat Sumbar kan memang safar jauh, ibu berangkat haji. Nah, waktunya mepet. Maka ibu mau berangkat nih. Nah, maka tidak peduli masalah waktunya karena ada sebabnya ada. Sebabnya apa? Mau safar. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam. Lagi yang lain? Tidak ada, kita lanjut ke berjamaah. Wasalatul jama'ati, kita baca matannya dulu. Dan salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Kalau orang sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu, wajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Salat sunnah itu, salat fardu berjamaah itu sunnah muakkad, tidak sampai kepada wajib. Wa 'alal ma'mumi, dan bagi si makmum, ayan wiyal i'timam, harus berniat bermakmum. Dunal imam, tapi tidak wajib bagi imam. Imam tak wajib berniat menjadi imam. Kalau makmum wajib berniat menjadi makmum. Kalau makmum, dia berniat dalam niatnya itu makmuman. Harus dia niatkan dia sebagai makmum. Kalau imam tak berniat jadi imam pun dia udah sah dia jadi imam. Nah, itu bedanya. Wa yajuzu, dan boleh ayyatammal hurru bil abdi. Orang yang merdeka berimam dengan budak hamba sahaya. Kalau ada. Wal balighu, dan orang yang sudah balik boleh berimam dengan bil murahik. Murahik itu dia belum lagi balik. Jadi tak mesti syarat jadi imam itu tak mesti balik. Orang yang tak balik pun boleh menjadi imam. Tapi murahik, yang bukan anak-anak, yang bayi. Bukan anak-anak yang masih 2 tahun, 3 tahun. Minimal dia udah mumayyiz. Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu, berjamaahnya rajulin, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan perempuan. Maksudnya imamnya perempuan, tidak sah hukumnya laki-laki berimam dengan perempuan.
Nanti kita jelaskan. Wala qari'in bi ummiyin, tidak sah solatnya orang yang qari. Qari itu ahli qiraat. Juga ahli qiraat. Bersama orang yang ummi, yang tidak bisa, yang tidak mengerti ilmu tajwid. Karena bahaya nanti, bisa jadi bacaannya tidak sah al-Fatihahnya. Wa ayyu maudi'in shalla, dan di mana saja dia salat fil masjidi, di masjid, bi salatil imami fihi, dengan salat imam, mengikuti salat imam, wa huwa alimun, dan dia mengetahui, fihi, pada imam itu, artinya di mana saja dia berada berjamaah dengan imam, ajza'ahu, maka itu sah salat berjamaahnya, dengan catatan malam, selama tidak yataqaddam, dia mendahului, alaihi, atas imam. Jangan dia mendahului imam, maka batallah berjamaah dia. Wa in shalla fil masjidi, jika dia salat di dalam masjid, imam salat dalam masjid. Wal ma'mum kharijal masjid, sedangkan makmum di luar masjid. Sah atau tidak? Qariban minhu, tapi dengan catatan dekat. Walaupun di luar masjid, tapi dekat. Wa huwa, dan catatannya makmumnya alimun, mengetahui bi salatihi, salat imamnya, tahu dia rukuk, tahu dia sujud segala macam. Wala haila, tapi dengan catatan tak pula ada dindingnya. Jaza, maka itu boleh. Tapi kalau tertutup seperti masjid kita, karena ber-AC, kita tutup semuanya, imam dalam masjid, makmum di luar, itu bisa terputus dia. Nah gitu ya. Maka gimana caranya? Kalau udah sampai membludak gitu, jangan tutup semuanya. Nah, bukalah sebagiannya, supaya jangan terkesan itu sudah terpisah dia. Terdinding full gitu. Nah, kalau di zaman Nabi kan masjid itu plong gitu aja. Dulu kan orang masjidnya plong. Kalau di sini misalkan ada masjid di depan kuda ini, pacuan kuda ini, itu tak ada dindingnya tuh. Jadi agak jauh dikit, tak jadi masalah gitu. Asalkan dia nampak, dia kedengarannya, kan pakai mic zaman sekarang kan. Nah, coba kita ulas lagi. Wa salatul jama'ati, salat berjamaah, tapi ini untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan. Itu hukumnya sunnah muakkad, kecuali salat berjamaah Jumat. Kalau salat berjamaah Jumat bagi laki-laki hukumnya wajib. Saya ulangi. Tidak semua solat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Ada satu solat berjamaah yang hukumnya wajib. Itulah solat Jumat. Bagi laki-laki selain Jumat, semuanya sunnah muakkad. Bagi perempuan sunnah tapi tidak muakkad. Sunnah juga, tapi tidak muakkad. Jadi sunnah itu mesti paham kita bahwa levelnya ada. Level tertinggi sunnah itu hukumnya muakkad. Itu nanti mempengaruhi masalah pahala, mana pahalanya lebih besar. Nah, walaupun nanti kita, tapi ingat, adanya berjamaah di suatu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Gimana cara memahaminya itu? Memang bagi perorangan itu hukumnya sunnah muakkad, Pak. Maghrib itu bagi bapak hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada orang berjamaah minimal 2 orang di suatu tempat itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang sholat berjamaah sama sekali, maka sekampung itu berdosa. Jadi pastikan masjid, walaupun bapak sholat di rumah, pastikan di masjid jangan sampai ada yang tak sholat berjamaah. Paham maksudnya kan? Keberadaan sholat berjamaah di suatu kampung itu fardu kifayah hukumnya. Apa maksud fardu kifayah?
Kalau tak ada berjamaah sama sekali di kampung itu, minimal 2 orang tak ada berjamaah, maka sekampung itu berdosa semuanya. Tapi kalau sudah ada 2 orang aja berjamaah, lepas kewajiban tadi. Bagi setiap orang kalau mau berjamaah juga dia, itu udah hukumnya sunnah muakkad. Nah, gitu. Mudah-mudahan Bapak paham. Aku susah saya menjelaskannya ini.